Ya, bicara soal konteks pemilu 2024 ini kan berarti tinggal menghitung hari lagi, berapa hari? 5 hari ya? 5 hari menuju pencoblosan. Ini untuk pemilu 2024, tapi kalau kita lihat di tengah adanya riuk-riuk atau narasi-narasi dari masing-masing tim pasangan calon yang menyampaikan bahwa ada dugaan kecurangan pemilu. Nah, itu menarik kan, ya, Mbak ya? Ya, itu menarik, kita akan bahas ya. Tapi kita sama-sama juga bahwa semangat pelaksanaan pemilu kali ini adalah semangat pemilu yang jujur dan juga adil tentunya ya. Sebelum kita berdiskusi, kami ingin sampaikan terlebih dahulu informasi berikut ini. Lima hari menuju pencoblosan, tim-tim kampanye nasional Prabowo Gibran mengungkap adanya dugaan kecurangan pemilu 2024 berupa pencoblosan surat suara di Malaysia. TKN pun langsung membuat laporan ke Bawaslu pada Selasa 6 Februari lalu. Saat mendatangi Bawaslu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran memperlihatkan rekaman video yang menunjukkan dugaan kecurangan terjadi di tempat pemungutan surat suara luar negeri di Malaysia. Dalam video yang diperoleh TKN dari masyarakat yang tinggal di Malaysia itu juga terlihat beberapa karung bertuliskan Pos Malaysia yang diduga berisi surat suara pemilu legislatif dan pemilu presiden 2024. Dugaan kecurangan yang dimaksud yakni surat suara Pilpres 2024 tercoblos dengan pilihan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud. TKN Prabowo Gibran menduga pencoblosan surat suara ilegal tersebut melibatkan panitia pemilihan luar negeri dan oknum KBRI di Malaysia. Pemilih luar negeri memang sudah melakukan pencoblosan lebih dulu. Bagaimana temuan ini akan ditindaklanjuti? Akankah dugaan kecurangan ini mempengaruhi pemungutan suara nanti? Tim TV One mengabarkan. Oke, kita ngobrol ya dengan para narasumber yang sudah hadir di studio. Saya menyapu dari yang paling jauh dulu dari saya. Ada Mbak Titi, ini dosen pemilu FHUI. Pagi Mbak, Assalamualaikum. Selamat pagi. Oke. Wabarakatuh, Mbak Gina. Sebelahnya ada Pak Eka Gumilarni, juru bicara Timnas Anies Mohaimin. Pagi Pak. Pagi. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian ada Bang Vincentius Mendrova, ini Wakil Direktur Eksekutif Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud. Pagi Bang. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Yang paling ujung ini perlu dikenalin lagi. Dari Selalu slogannya. Wakil Rakyat Jakarta. Ya. Jakarta mana? Jakarta mana Bang? Timur. Jangan gitu, ini kampanye. Ada Bang Habibur Rahman ya, ini Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Oke, kita bicara dulu soal dugaan-dugaan kecurangan. Karena ini narasi-narasi yang mulai terbangun ketika mendekati hari pencoblosan. Yang peristiwa paling dekat adalah kemarin TKN menyampaikan, ya kemarin TKN kan menyampaikan ada beberapa dugaan kecurangan dan kemudian sudah dilaporkan ke Bawaslu. Tindak lanjutnya gimana Bang sekarang Bang? Ya, sedikit ada update. Kemarin kami sudah mengirimkan tim langsung berangkat ke Malaysia. Ya, sudah juga bertemu dengan pihak kedutaan besar, bahkan dengan Pak Duta Besar ya. Yang pertama dipastikan peristiwa tersebut terjadi di pemilu 2024 ini dan memang di Malaysia. Yang kedua, kedutaan besar sedang sudah menjalin kerjasama dengan polis di Raja Malaysia ya untuk mengungkap kejadian ini. Dan sudah mulai dilakukan investigasi awal. Ada beberapa kesimpulan awal, misalnya itu terjadi dengan melibatkan pegawai atau oknum pegawai Pos Malaysia di tingkatan Cawangan. Cawangan itu kalau nggak salah cabang ya. Jadi mungkin artinya ada keterlibatan warga negara Malaysia gitu. Iya, posnya itu. Karena kan bisa ada pengantar pos itu bertanggung jawab membawa sejumlah dokumen itu. Nah, dari yang terlihat di kamera kan ada barcode. Nah, barcode-nya itu yang sekarang sedang didalami dengan teknologi ya, dengan bekerjasama dengan polis di Raja Malaysia untuk mengetahui orangnya yang mana yang bertanggung jawab membawa, yang mana saja orang yang bertanggung jawab membawa dokumen-dokumen tersebut, sehingga nanti pasti bisa terungkap dengan teknologi, pasti bisa terungkap. Yang kita patut hargai adalah inisiatif kedutaan ya, proaktif. Karena memang setahu saya Bawaslu belum mengirim tim khusus ke sana ya.
Walaupun kami sudah mengirim saat itu juga ketika kami mendapat info. Jadi hari itu dapat info jam 11, malamnya tim kami langsung ke sana mencari kejelasan persoalan ini. Ya, tentu kita berharap sebelum coblosan tanggal 14 Februari besok, setidaknya bisa ada gelar awal lah. Gelar awal itu di Bawaslu itu diumumkan apakah diyakini peristiwa ini benar terjadi, ya kan ya, lalu lokasinya di mana, ya, lalu siapa saja yang mungkin terlibat. Saya pikir itu supaya ini bisa membawa ketenangan, Bayu, ya, kepada masyarakat. Karena kan ini kan di dalam negeri kick off aja belum coblosan, ya, tapi di luar negeri sudah begitu heboh. Ya, maka ini penting sekali untuk memberikan ketenangan kepada masyarakat. Ya, kalau Bang Habib ini mungkin dijelaskan dulu konteksnya soal pencoblosan surat suara di Malaysia ya pemirsa ya. Nah ini masing-masing paslon ini punya perspektifnya soal dugaan kecurangan pemilu. Kita mau ke Mas Vincent. Kalau Mas Vincent melihatnya ada dugaan kecurangan pemilu ini, indikatornya apa dan datanya apa yang didapatkan? Atau mungkin punya sendiri seperti yang dialami oleh Bang Habib juga dari TKN. Ya, tentu kita dari TPN ya, yang berkaitan dengan pencoblosan yang dilakukan di Malaysia. Pertama, kita tentu punya concern yang sama bahwa dalam proses pencoblosan, dalam proses pemilu ini kita berharap ini tidak adanya kecurangan, kan begitu. Itu poin dari kita. Nah, dan kita juga melihat bahwa biasanya yang punya peluang potensi untuk melakukan kecurangan itu biasanya yang memiliki akses banyak, gitu ya, akses banyak, yaitu biasanya yang berdekatan atau dekat dengan kekuasaan. Nah, tentu dalam konteks kasus di Malaysia kita berharap bahwa ini bisa diusut oleh yang berwenang. Di sini ada Bawaslu. Kita berharap untuk bisa lebih terang dan jelas bagi masyarakat apakah ini betul adanya atau bagian dari by design yang bisa terjadi di lapangan, kan kita nggak tahu. Tapi pada prinsipnya kita tidak memiliki akses, kekuatan, kemudahan untuk melakukan kecurangan-kecurangan itu. Anda merasa ini ada by design di balik itu? Ya, justru itu kita juga mendorong supaya Bawaslu misalnya untuk bisa terjun langsung ke Malaysia, kan kira-kira seperti itu, untuk melihat ini kesalahannya ada di mana. Ini apakah ini kesalahan disengaja misalnya atau kesalahan yang memang tidak disengaja, kan ini tujuan kita mendorong ke sana. Tapi memang faktanya bukan hanya di luar negeri ya, tapi di dalam negeri memang potensi-potensi kecurangan itu bukan sesuatu hal yang tidak ada. Kita tahu bahwa mungkin lebih banyak kepada dugaan-dugaan pelanggaran pemilu ya. Misalnya yang kami alami sendiri di TPN ya, Ganjar Mahfud, bahwa banyak APK Ganjar Mahfud yang kemudian dilakukan pengrusakan oleh yang kita tidak kenal. Dan beberapa kali kita melakukan pelaporan soal ini kepada Bawaslu. Justru kita meminta Bawaslu untuk menginvestigasi dan mencari tahu pelakunya, karena di masyarakat seringkali ketika kita protes adanya dugaan kecurangan, justru masyarakat menganggap jangan-jangan mereka yang rusak, jangan-jangan mereka juga yang bersuara. Playing victim gitu ya? Ya, padahal kita justru banyak sekali pelaporan kita ke Bawaslu. Kita menginginkan ini malah supaya Bawaslu melakukan investigasi, supaya opini masyarakat yang berkaitan dengan jangan-jangan mereka juga ini bisa terbantahkan gitu. Penekanannya sudah di Bawaslu, artinya prosesnya sudah di Bawaslu, dan tadi fakta-fakta Bang Vincent sudah menyampaikan. Saya ke Pak Eka dulu. Pak Eka, kalau Anda melihat minimal kita berangkat dari peristiwa yang di Malaysia saja kemarin, mungkin narasi-narasi soal dugaan kecurangan juga kan sudah mulai banyak kita dengar ya, mendengar pencoblosan. Tim Amin sendiri mengantisipasi atau mungkin punya data juga soal dugaan kecurangan ini? Ya, menurut saya kita harus urut. Kita bicara soal potensi kecurangan, kita harus urut. Memang dari tahapan-tahapan saja kita bisa melihat ada dugaan by design tadi adalah bukan lagi kecurangan. Kalau menurut saya terlalu halus kita bicara kecurangan melihat fakta-fakta di lapangan dalam pemilu 2024 ini. Kita bisa lihat 2019 bisa bicara tentang curang, 2014 kita bisa curang. Tapi saya menyebut 2024 ini potensi kejahatan pemilu yang direncanakan. Saya menduga ada pemaksaan kehendak,
terutama dari istana untuk meloloskan putranya, sehingga patut kita menduga sebagai publik untuk mengawal pemilu itu dari semua potensi kecurangan. Itu dulu awalnya. Nah, kalau dari situ bisa dilihat, karena sedang berkuasa, segala hal bisa dilakukan. KPU, Bawaslu pun bisa digemoikan. Kenapa saya katakan begitu? Karena banyak sekali laporan dari tim kami, dari tim hukum kami, juga yang tidak direspon. Tapi lucunya, soal pantun yang tidak ada hubungannya dengan pelanggaran, itu diproses sampai sidangnya ber5 kali berturut-turut. Kemudian hal-hal sepele, ya, laporan terkait misalkan sumbangan relawan 100 mobil itu diproses. Sementara yang nyata telanjang cawapres kita yang lahir dari pemerkosaan demokrasi, pelanggarannya begitu banyak. Oke. Ya, tetapi tidak ada yang diproses. Bagi-bagi susu, Car Free Day tidak diproses. Kemudian sosialisasi di pesantren yang nyata-nyata melibatkan anak-anak, itu juga tidak diproses. Oke. Jadi saya berharap sebelum kita bicara pemilu, jangan sampai elit politik ini terlalu bermain asik di etalase politik dan menganggap rakyat bodoh. Oke. Ya, tidak bisa melihat ini. Oke, jadi itu Pak yang Eka di-highlight oleh menganggap- Pak Eka ya. Nanti sekalian ke Mbak Titi dan juga meminta tanggapan dari tim ses lainnya. Tapi ya. kami harus jeda dulu ya, nanti kami kembali sesaat lagi. Oke. Kita langsung lanjut ke Mbak Titi. Mbak Titi, kalau kita lihat tadi, Mbak Titi sepakat nggak kalau memang ini tadi disampaikan oleh paslon nomor urut 3 dan juga 1 yang menyampaikan bahwa ini ada by design kalau kita bicara konteksnya soal kecurangan pemilu. Sepakat nggak soal itu? Ya, kalau saya bicara data dulu ya, soal dari data yang ada. Nah, di pemilu kali ini, baru pertama kali tuh laporan pelanggaran yang berasal dari masyarakat jauh lebih besar daripada temuan Bawaslu. Jadi berdasarkan data yang saya ambil dari Sigap Lapor, pelanggaran yang dilaporkan oleh pemantau pemilu, peserta pemilu dan masyarakat itu 1007. Sementara temuan dari Bawaslu-nya 510. 2 kali lipat ya Mbak ya? Nah, ya itu makanya, dan ini baru pertama kali di pemilu di mana masyarakat lebih banyak berkontribusi melaporkan pelanggaran daripada jajaran Bawaslu yang sampai ke tingkat desa kelurahan menemukan adanya pelanggaran. Sementara kalau kita lihat misalnya kegelisahan soal dugaan-dugaan pelanggaran itu kan besar sekali. Nah, pertanyaan berarti ada disparitas ya di dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Nah, di sini soal misalnya kecurangan-kecurangan. Memang dari setiap pemilu ke pemilu, karena kita nih bicaranya kan hanya pemilu presiden ya. Pemilu legislatif belum kita bincangkan loh. Di pemilu legislatif itu bahkan modusnya lebih banyak lagi. Karena ada 258 ribu lebih calon anggota legislatif. Kalau kita bicara Pilpres, ini kan diskursusnya pertama karena ada kontroversi besar soal putusan MK dan tiket pencalonan untuk Mas Gibran. Dan itu sampai kapanpun akan selalu menimbulkan perdebatan. Karena runtutannya kan setelah putusan MK, ada putusan MK-MK, dilalanya ada lagi putusan DKPP, begitu. Jadi dalam konteks kompetisi politik ya itu akan selalu menjadi analisis yang dikaitkan dengan tadi yang disebut dengan by design, ya itu tidak terhindarkan, namanya juga kompetisi gitu ya. Nah, yang kedua terkait dengan misalnya dugaan politisasi birokrasi, pemanfaatan kepala desa, di saat yang sama juga kita berhadapan dengan aktivisme asosiasi-asosiasi desa yang di musim pemilu aktif sekali menyuarakan pandangan-pandangan politik mereka, minimal untuk kepentingan mereka begitu ya. Nah, itu juga ya agak sulit kalau dipisahkan dari proses elektoral. Jadi saya kira ini yang memang masyarakat harus jernih melihatnya. Rentetan-rentetan peristiwa ini harus menjadi evaluasi. Termasuk kalau kita kembali ke 2019, ada beberapa tipologi pelanggaran atau tindak pidana yang sering terjadi. Yang pertama itu adalah jual beli suara. Nah, masa tenang nih harus diantisipasi nih. Masa tenang yang bikin tidak tenang. Biasanya operasinya itu di masa tenang gitu ya. Yang kedua itu adalah soal netralitas kepala desa. Di 2019 ada 30 lebih putusan pengadilan soal netralitas kepala desa. Nah, ini yang di ruang-ruang yang susah kita akses ya. Dan politisasi birokrasi itu juga menjadi catatan tersendiri. Oke, sudah ada beberapa catatan. Tapi karena tadi Mbak Titi mention soal Bawaslu, sebenarnya kami juga sudah mengundang Bawaslu Mbak Titi dan Bapak-Bapak sekalian dari tadi malam. Cuman sampai pagi hari ini belum ada respon ya untuk ikut berdiskusi juga bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi kali ini. Sebelum kita lanjut ke narasumber lain, kami akan ajak juga
narasumber dan juga pemirsa di rumah untuk menyimak laporan rekan kami ada Yandri Subekti langsung dari New York mengenai proses pencoblosan suara pada Pilpres 2024 di Amerika Serikat. Yandri. Ya, Bayu, seperti WNI di luar negeri di Amerika Serikat, metode pemilihan ada 3 opsi, yaitu melalui pos, melalui KSK atau kotak suara keliling, dan melalui TPS seperti di Indonesia. Untuk pengiriman lewat pos, ini warga WNI yang sudah masuk dalam DPT sudah mengembalikan surat pilihan mereka, yaitu pilihan presiden dan calon DPR RI, sejak awal Januari lalu. Hingga sekarang mereka mengembalikan surat-surat yang mereka coblos. Namun demikian nanti untuk penghitungannya menunggu sampai tanggal 14 Februari. Sedangkan untuk KSK, yaitu kotak suara keliling, di mana sejumlah perwakilan pemerintah Indonesia di Amerika Serikat, KJRI, ini seperti di KJRI wilayah kerja New York, ini mereka membuka kotak suara keliling di 2 kota, yaitu di Philadelphia dan di Dover, di mana di Philadelphia ini kemarin KSK dibuka pada tanggal 6 Februari dan hari ini tanggal 8 masih berlangsung KSK atau kotak suara keliling di kota Dover di negara bagian New Hampshire. KSK ini merupakan upaya jemput bola dari PPLN untuk mereka warga negara Indonesia yang tinggal di kawasan tersebut cukup banyak, jadi mereka bersama-sama tim mendatangi dan membuka kotak suara keliling di sana. Demikian juga di wilayah kerja KJRI Houston, menarik sekali untuk tahun ini, untuk pertama kalinya mereka membuka KSK atau kotak suara keliling. Nggak tanggung-tanggung, Bayu, ada 9 di kota mereka membuka KSK di 6 negara bagian. Ini semua di wilayah kerja KJRI Houston. Dan nanti puncaknya hari Sabtu, tanggal 10 Februari, nanti secara serentak di masing-masing perwakilan pemerintah Indonesia, yaitu di Kedutaan Besar di Washington DC dan di 5 KJRI atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia di seluruh Amerika nanti, mereka akan membuka atau menggelar TPS layaknya di Indonesia, yaitu tempat pemungutan suara, di mana WNI yang telah mendaftar dan menyatakan diri untuk mencoblos di TPS akan menuju ke TPS untuk memberikan suaranya. Dan semuanya nanti dari hasil pemberian suara atau yang surat suara yang sudah masuk, baik itu yang melalui kotak suara keliling ataupun pos maupun di TPS nanti baru akan dihitung pada tanggal 14 Januari setelah di Indonesia selesai melakukan pencoblosan atau TPS di seluruh Indonesia ditutup untuk bersama-sama dihitung, baik itu surat suara yang dicoblos melalui pos surat, melalui KSK maupun TPS. Demikian tadi gambaran dari pelaksanaan pemilu di Amerika Serikat dan saya pikir juga di seluruh luar negeri di seluruh dunia. Bayu, kembali ke studio. Oke, itu tadi rangkaian proses pencoblosan ya di Amerika Serikat. Terima kasih Yandri Subekti atas laporan Anda langsung dari Amerika Serikat. Sebelum kita menuju ke narasumber kita untuk kita bahas tadi, betul nggak sih ada by design kalau kita bicara konteks kecurangan pemilu? Kita jeda dulu, ada yang mau lewat berikut ini untuk Anda. Oke, kita langsung lanjut ke Bang Habib. Tadi udah nggak sabar nih mau nangkepin soal ada dugaan tuh, ada desain di balik kecurangan pemilu. Gimana saya tuh? sepakat. Dan dekat dengan kekuasaan katanya, Bang. Tetapi siapa yang mendesain dan siapa yang dekat dengan kekuasaan itu yang baru menarik kita perbincangkan. Ada bahasa Jerman tuh becik ke titik, olo ke toro. Ya. Jerman zaman kapan ya, Bang? Apa yang baik terbukti ya kan, yang buruk akan ketahuan. Kan ini membangun narasi nih, MK-MK ada intervensi. Rakyat kan baca, ya kan di MK-MK tidak terbukti satupun intervensi. Ya. Sudah berkali-kali kita bahas. Lalu soal bukti-bukti ini, apa yang dibangun narasi by design oleh misalnya pemerintah Pak Jokowi yang menguntungkan paslon 2 gitu kan ya. Dan faktanya kan jelas. Malaysia, ini nggak bisa dibantah loh. Ini bukan rekayasa. Kenapa? Karena sudah diyakini deliknya ada. Kemudian nih yang diduga melibatkan paslon yang didukung Pak Eka nih yang tadi nuduh-nuduh ya kan. Misalnya soal juru bicara desa. Satu struktur yang diakomodir di bawah Kemendes ya, menterinya didukung Pak Eka ya, diambil dari tenaga profesional pendamping desa. Ini ada fakta, dugaan dan laporannya ada semua ya kan. Misalnya lagi jadi soal Direktorat Jenderal Bina Penempatan Tenaga Kerja, sosialisasi tiba-tiba menjadi sosialisasi paslon yang didukung Pak Eka. Ini fakta. Jadi
kita boleh membangun narasi yang itu aja, tapi jangan lupa rakyat akan menilai antara perkataan kita dengan kenyataan yang dilihat langsung oleh rakyat. Oleh karena itu kita boleh masing-masing, kita kan partisan, Pak Eka ini kan partisan, membangun narasi yang menguntungkan pihaknya. Tapi jangan lupa kita nggak bicara di ruang hampa. Rakyat akan menilai. Kalau by design, desainnya siapa? Ya kan ya? Karena de facto seperti kata Mbak Titi, kekuasaan itu kan tersebar. Ya, ada kementerian-kementerian yang posnya berafiliasi kepada paslon tertentu. Begitu juga ada lembaga-lembaga ya kan yang diduga berafiliasi kepada paslon tertentu. Ya. Cara terbaik bagi kita seharusnya di debat di acara pagi ini kita mengundang rekan-rekan Bawaslu, ya kan? Sudah berusaha untuk mengundang kita. Jadi cara terbaik bagi kita, kita nggak bagus sebenarnya terlalu lama membangun narasi yang berbasiskan argumentasi asumtif saja, ya kan? Kalau kami kan jelas langsung, begitu ada masalah kami laporkan. Tapi kalau sudah diputuskan ya kita hormati. Kayak misalnya kalau persoalan laporan yang dianggap tidak memenuhi unsur, ya kan, baik formil maupun material, itu kami yang terbanyak tidak puas. Kenapa? Begitu banyak laporan kami, ya tidak juga dilanjuti oleh Bawaslu. Tapi jangan lupa kalau sistem pemilu ini puncaknya itu MK. Berapa ribu laporan misalnya nanti yang tidak memenuhi syarat formil ataupun material diputus oleh Bawaslu, saya pikir tetap akan bisa dipertimbangkan di MK. Makanya kami terus ya, apapun hasilnya kami akan terus membuat laporan-laporan ke Bawaslu. Bang Habib, saya mau langsung ke Pak Eka. Ditanya sama Bang Habib tadi, yang desain siapa, tujuannya apa, Pak Eka? Karena kekuasaan tersebar katanya Pak Eka. Begini, ini kita bicara bukan asumsi, tapi fakta. Gibran mengumpulkan seluruh kepala desa, organisasinya kepala desa, itu diliput media, semua rakyat tahu telanjang. Gibran bagi-bagi susu di Car Free Day yang nyata-nyata ada aturan di sana tidak boleh berkampanye politik. Tetapi dilakukan dengan santai, dengan tanpa rasa bersalah. Semua rakyat tahu, media tahu. Tetapi kita juga melihat juga Gibran datang ke tempat pesantren yang nyata-nyata itu adalah anak-anak. Dilakukan kampanye di sana, ya, sosialisasi di sana. Itu juga adalah nyata-nyata pelanggaran. Kemudian menteri sangat memalukan seperti Zulkifli Hasan, itu menteri yang saya anggap sudah kehilangan urat malunya. Kenapa? Kalau menurut saya beliau sudah tahu harusnya dalam kapasitas beliau sebagai menteri tidak boleh pada saat turun sebagai kapasitas menteri perdagangan kemudian menyampaikan kampanye, ya. Yang menyebutkan untuk seruan mendukung 02. Kaitannya surat suara yang tercoblos di Malaysia? Ya artinya gini, yang ditanyakan Bagina adalah desain yang dimaksud seperti apa? Iya, soal kompleks kecurangan pemilu yang di Malaysia misalnya. Ya, desain yang dimaksud adalah siapa yang mendesain, tujuannya kita bisa melihat semua tahapan-tahapan dari mulai tahapan prosesnya dan sebagainya, sehingga kita bisa menyimpulkan ada dugaan desain yang memang bukan lagi kecurangan. Saya bilang ini adalah kejahatan pemilu yang harus diantisipasi oleh kita semua rakyat Indonesia. Kenapa saya bilang begitu? Dulu kita bicara soal angka, bagaimana kemungkinan kecurangan itu merubah angka. Tapi sekarang demokrasi sendiri sudah diperkosa secara brutal. Menurut saya ini adalah keprihatinan luar biasa. Ini adalah kita terpanggil harusnya sebagai anak bangsa semua, rakyat, ASN, Polri, TNI, kita tidak sedang diminta untuk siap mati untuk bangsa ini, tapi siap untuk mengawal demokrasi. Pak Eka, bicara soal apa tadi, soal desain, tapi ketika bicara soal kekuasaan yang terdistribusi, Bang Habib tadi kan menyebutkan bagaimana yang di Kemenaker, Kemendes, kemudian ketika kita bicara soal surat suara yang di Malaysia, yang dicobloskan nomor 1, artinya partai yang mendukung di paslon nomor 1, artinya diuntungkan juga kan? Iya, gini, pada saat pembuatan video itu kan itu harus diaudit, ya. Apakah betul di video itu dibuat oleh pihak yang memang menguntungkan kita, ya? Ini kan harus memang diungkap. Saya setuju Bawaslu sudah harus bersikap adil saat ini. Ungkap semua potensi kecurangan. Tidak hanya yang melibatkan 02, tapi bagaimana melibatkan 03 atau 01, itu semua harus diungkap. Itu karena kita sama-sama sedang mengawal demokrasi. Begini juga Mas Bayu. Kalau kita mau jujur dan kita sepakat semua pemilu ini harus berjalan baik. Pertama periksa
DPT yang memang masih tanda tanya 54 juta. Bagaimana penyelesaiannya? Karena itu 20%. Sedangkan selisih kemenangan paling 3-5%. Yang kedua, bagaimana mengorganize daerah tertinggal, terluar, terjauh, 3T. Bagaimana mengaudit IT KPU. Bagaimana kita mengaudit sistem laporan. Ya, yang saat ini mungkin petugas PPS pun masih kebingungan bagaimana membuat laporan seperti itu. Itu juga potensi kecurangan. Oke. Banyak itemnya. Kalau kita sepakat terhadap itu, bagaimana ini secara transparan dan bisa diperlihatkan kepada rakyat, Bawaslu, KPU bisa netral, jujur, tidak bisa digemoikan. Dan saya kira itu yang membuat legitimasi. Oke, mungkin kita soal Bawaslu ya dulu kita sampaikan juga, kita udah undang memang dari kemarin, itu saya perwakilan Bawaslu juga tidak bisa hadir. Bang Vincent tadi menyebutkan soal by design dan dekat dengan kekuasaan, sudah dijawab juga tadi soal Bang Habib. Ya lagi-lagi faktanya yang di Malaysia yang dicoblos nomor urut 3 gitu. Jadi gini ya, pertama kita harus sepakat dulu bahwa memang kita tidak menginginkan dalam pemilu ini ada kecurangan. Itu dulu yang penting. Yang kedua, kalau kita mau menguji kebenaran video itu, kita uji secara saintifik ya. Jadi hal yang pertama yang perlu kita dorong, Bawaslu harus mengecek kebenaran video itu. Kita mendorong ada upaya digital forensik dalam mengecek kebenaran itu, karena kita juga sempat mempersoalkan misalnya kejadian yang terjadi di Kabupaten Batubara kalau saya tidak salah yang barusan itu, di mana pejabat-pejabat di sana kemudian ada rekaman ya, rekaman yang mengatur kemenangan 02 di rekaman tersebut. Dan kita pada saat itu kita mendorong rekaman itu dilakukan uji digital forensik supaya itu benar adanya, kan kira-kira begitu. Nah, yang pada akhirnya salah satu pendukung kami Parti Huta Barat ya, itu kemudian harus tersangka, diambil tengah malam hanya karena ingin berpartisipasi untuk mempertanyakan kepada yang berwenang, yang berkuasa. Ayo dong kita uji, kan begitu. Ini soal yang retweet di Twitter ya kalau nggak salah ya. Betul. Nah ini juga menjadi persoalan ya. Bagaimana kemudian Bawaslu ya mengatakan bahwa ini tidak terbukti ya, padahal ini tidak melakukan uji digital forensik. Nah sama halnya kejadian misalnya yang terjadi di Malaysia ini. Kita merasa bahwa pertama kita tidak melakukan itu. Itu yang pertama. Kedua, kita harus memastikan ini video ini benar nggak gitu kan. Nah kalau perlu ini adalah satu langkah lebih maju Bawaslu dalam konteks dugaan-dugaan kecurangan yang dengan bukti video atau rekaman, satu langkah lebih maju yaitu dilakukan digital forensik. Dan kalau itu pun dilakukan, maka kami berharap yang terjadi di Kabupaten Batubara yang sekarang pendukung kami harus tersangka, ini juga harus dilakukan pengujian digital forensik. Dan masih banyak juga kejadian-kejadian serupa di berbagai daerah. Treatmentnya harus sama gitu ya Bang Vincent ya? Ya, mestinya ini penyelenggaraan pemilu kita, khususnya Bawaslu, berani mengambil langkah yang lebih serius. Karena kita tidak bisa lagi menghindari bahwa banyak sekali upaya-upaya, kita nggak tahu ini apakah ini sengaja didesain, yang tadi yang kita mengatakan ini by design, dugaan by design, ini untuk membuat citra yang tidak baik kepada publik. Nah ini kan yang harus kita klarifikasi, dan justru kita mendorong ini harus diuji secara digital forensik. Dan ini tidak hanya boleh terjadi di video di Malaysia ini. Kita meminta semua yang berkaitan dengan video-video ini dan rekaman ini harus diuji, dan satu langkah harus lebih berani Bawaslu mengambil langkah itu. Oke, sebelum ke Bang Habib, saya mau ke Mbak Titi. Mbak Titi, kalau kita melihat berbagai macam rangkaian kecurangan pemilu ini, kalau tadi memang diyakini ya bahwa ini memang by design, tujuannya apa? Memang untuk kemudian memenangkan paslon tertentu atau justru mendowngrade pasangan tertentu? Saya mau komentar yang Malaysia dulu ya. Malaysia itu dari pemilu ke pemilu sejak 99 memang problematik. Karena kenapa? Pemilihnya besar.
Dia jadi target sasaran untuk pemenangan caleg ataupun calon. Nah, terkait dengan video, jangan buru-buru menyatakan itu hoax. Misalnya saya membaca pernyataan Ketua KPU itu hoax. Yang ada adalah harus diteliti, karena di 2019 peristiwa yang sama terjadi, walaupun di Selangor. Yang namanya pemilu lewat kotak suara keliling dan pos, itu memang mengandung potensi kecurangan yang tinggi, karena berkaitan dengan kesulitan memvalidasi pemilih. Karena kan pemilihnya ada via pos, apakah dia sudah berpindah, apakah dia masih ada, apakah dia sudah meninggal atau tidak. Coklitnya tidak sama seperti kita begitu. Jadi menurut saya memang untuk mengurai ini supaya tidak ada tuduhan calon yang dirugikan, calon yang diuntungkan, pasti para pasangan calon ini tidak ada yang memerintahkan langsung untuk melakukan itu. Tapi siapa operatornya itu yang harus dibuka. Kita mau pemilu di luar negeri itu tidak di-downgrade oleh peristiwa-peristiwa seperti ini. Biaya pemilu di luar negeri itu besar loh. Ya, tujuannya operator dan apa? afiliasinya. Iya, betul, memenuhi hak konstitusional warga negara. Tapi kan dirusak oleh hal-hal seperti ini. Ya. Jadi segeralah lakukan tindak lanjut hukum, jangan diuapkan. Kita ingin dibongkar pembelajaran pemilu ke depan. Itu tindak lanjutnya ya Mbak Titi. Iya, Tapi betul. untuk kemudian kalau ini memang by design, tujuannya apa? Mendowngrade Iya. atau untuk memenangkan? Karena kan Jadi dua hal yang berbeda. kalau desain pemenangan pemilu itu bisa dilakukan pra, pada saat, atau pasca. Jadi kalau pra itu bagaimana mengkondisikan semua infrastruktur mengarah kepada insentif kepada calon-calon tertentu atau partai tertentu. Nah, memang di situasi hari ini salah satu kritik ya, kabinet kita tuh terlalu politis begitu. Karena terlalu banyak aktor politik di dalamnya dan yang kemudian berkampanye dan menjadi calon-calon di pemilu begitu. Akhirnya jadi bias nih. Dan harus kita akui, kenapa kemudian banyak sekali aktor politik mau jadi menteri, ya akses kepada birokrasi dan sumber daya. Jadi memang Bawaslu itu harus meningkatkan intensitas pengawasan pada kementerian yang dipimpin oleh aktor politik. Nah, yang kedua pada saat pelaksanaan kampanye dan lain sebagainya. Dan itu kan sudah mau berakhir ya. Nah, yang berbahaya juga adalah hari H dan pasca hari H. Ingat loh Mbak, pergerakan surat suara sampai penetapan hasil secara nasional itu kurang lebih butuh waktu maksimal 35 hari. Banyak hal yang bisa terjadi. Misalnya contoh, di daerah-daerah pedalaman yang sulit dijangkau oleh pengawasan. Tidak semua partai punya saksi, tidak punya semua pasangan calon punya saksi. Jadi saat bergesernya suara di TPS sampai dengan penghitungan di kecamatan, itu yang paling rentan. Disitulah potensi manipulasi terjadi. Dan it takes two to tango. Bukan hanya peserta yang bisa terlibat, biasanya dia melibatkan juga penyelenggara. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan karena tadi menarik apa yang disampaikan oleh Mbak Titi. Di Malaysia itu problematik kan, karena jumlah pemilunya juga besar ya. Oke. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi, kami jeda. Nggak jadi saya nih. Nanti usai jeda. Udah habis deh Bang. Oke, kita lanjut lagi perbincangan. Gimana Bang Habib tadi sudah mau? Ya, jadi asumsi-asumsi boleh saja, tapi kan harus difaktualisasi. Ya, asumsi macam-macam, nah, faktanya seperti apa? Sekarang yang luar negeri faktanya, mohon maaf, ya kan, sudah setengahnya lah ini misalnya dalam proses penyidikan itu sudah terungkap lah. Pasti terjadi di pemilu tahun ini. Itu termasuk tuntutan digital forensik tadi kata Bang Vincent sama Pak Eka. Pasti kita dalam konteks faktualisasi itu tentu kita mendorong, makanya tim kami yang pertama datang ke sana. Sebelum Bawaslu datang kami udah sampai ke sana ya kan. Kita gunakan hak kami untuk bagaimana kasus ini bisa terungkap dengan tuntas ya. So kalau kita bicara Malaysia, sorry Bang. Jadi, bicara Malaysia persentase kebenaran bahwa peristiwa itu ada berapa? Mungkin sudah 80% ya. Tadi kalau kita lihat seperti Mbak Titi bilang kan ya, dari covernya pembungkus surat suaranya itu kan identik surat suaranya baik yang Pilpres maupun yang Pileg ya kan, kemudian alat karungnya dan lain sebagainya itu sangat identik. Dan kalau kami dapat keterangan ya memang seperti itu. Dan sekarang karena sudah bekerja sama dengan polis di Raja Malaysia, saya pikir akan segera terungkap lah. Cuma memang perlu push dari Bawaslu. Nah, jadi kan di kasus ini ya kan sebenarnya kan kita bisa melihat bagaimana memfaktualisasikan sesuatu yang asumtif. Kalau asumtif, mohon maaf nih, menakernya siapa? Ya. Kemudian makanya kan partainya kan partai yang didukung menaker gitu kan. Kan itu tadi kalau kan, pileknya kan ya kan nomor 1 menakernya dari mana? Kemudian ada BP2MI atau apa namanya sekarang kan, itu dari berafiliasi kemana? Terfaktualisasi dalam proses sekarang adalah dengan kasus ini terungkap. Ingat ya, bukan hanya di Malaysia.
Kemarin yang di Taiwan juga sedang on proses. Nah, sama-sama kita dorong ini segera diselesaikan. Ya, kalau misalnya tadi yang batu bara, Bro, disampaikan ada rekaman, lalu diputus tidak terbukti karena nyata-nyata suaranya tidak sama. Nggak puas kita, ya kan ya? Harusnya pakai apa namanya saintifik ya dalam konteks pidana. Silakan, yang namanya Bawaslu itu ada pengawasnya juga, namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Diproses-proses saja begitu. Jadi kita ini semua harus punya ikhtiar, ya kan? Jangan sekedar membangun asumsi, ya, tetapi juga harus memfaktualisasikan semua itu. Oke. Kita lapor gitu. PK gimana? Begini, justru menurut saya saudaraku Habibur Rahman itu baru asumsi, ya, karena 80%. Bagaimana dengan temuan, ya, yang di Taiwan? Itu kan KPU sendiri mengakui itu terjadi kesalahan, ya, karena dicoblos duluan. Bagaimana Dicoblos nomor berapa? Bukan artinya saya tidak menyebut nomornya. Saya tidak menyebut nomornya. Ini ada proses. Nah, justru kan itu merugikan kami karena paslon yang dicoblos bukan kami. Ya. Taiwan. Saya sedang menanggapi bahwa proses-proses yang dilakukan ini harus betul-betul diungkap tuntas. Di sana tidak diungkap tuntas berapa ratus ribu kertas suara terbuang dengan menggunakan alat negara, padahal itu ada tindakan pertanggungjawaban yang harus dilakukan. Nah, sampai di mana proses itu? Kita harus kejar. Saya setuju. Ini menguntungkan paslon 1, paslon 2 itu baru dugaan. Diaudit dulu betul-betul sehingga publik betul-betul melihat secara transparan kasus yang di Malaysia ini bagaimana. Jadi seimbanglah kita ungkap. Yang di Taiwan juga kita ungkap, yang di ini kita tuh ungkap. Publik menunggu dengan tidak sabar. Ya, menurut saya sih itulah. Kita fair lah, belajar fair karena kita ingin membenahi bangsa kita sama-sama. Kepentingan kita pribadi, kelompok harus melekat ke kepentingan yang lebih besar bangsa ini. Bukan. Saya nggak asumtif karena kami melakukan upaya yang sangat proaktif untuk mengusut secara hukum, Pak Eka. Ya. Setuju. Jadi kalau Anda bilang justru saya yang asumtif, itu kebalik. Karena yang paling proaktif itu kami. Langsung ke Malaysia, langsung bikin tim, langsung melakukan pertemuan dan lain sebagainya untuk memperjelas kasus ini. Bukan. Asumsi-asumsi yang memang Bapak tadi sampaikan bahwa ini semua seolah-olah Ya kan on proses. dugaan ini kan asumsi. Menurut saya begini, ini fakta pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran fakta, yang dilakukan oleh Menteri fakta, yang dilakukan oleh banyak relawan fakta di lapangan. Nggak paham. Ya, menutupi itu adalah Apa fakta. asumsi atau fakta bahkan Artinya beliau nggak gini loh, paham. fakta itu artinya Fakta itu kan harus terverifikasi oleh fakta- Bawaslu. Begini, Putusan begini, Bawaslunya Bang. bagaimana? Fakta di lapangan yang tidak bisa dibantah, yang ditonton oleh masyarakat secara Ya, telanjang. masyarakat yang mana? Fakta. Masyarakat yang mana? Masyarakat yang mana? Makanya harus kita serahkan ke Bawaslu yang memeriksa, yang punya kewenangan untuk memutusnya. Kalau menurut Anda saja itu bukan fakta. Gitu. Tidak menurut saya. Kalau masyarakat Tidak Anda menurut saja saya. bukan Kami fakta. sudah melakukan laporan itu. Ya kan, kepada merasa Bawaslu. siapa? Kami kan? Sudah laporkan ke Bahasanya Bawaslu. siapa kami? Gitu Semua. loh. Oke, ini soal asumsi, soal fakta itu nanti Bawaslu nggak selesai. Enggak. Saya mau iya. Mas Vincent. Nanti kayak dan Artinya Adian, gini, ada Mbak. nggak ada Iya. nggak? Kita Laporan tangkap ini Nanti ada nggak secara ada resmi dia. dilakukan soal oleh tim itu memang ada faktanya atau tidak. Ya, betul. Kita serahkan Kalau ke Bawaslu nggak Bang gerak, Habib. tinggal Bang Habib, dilaporkan. kita serahkan ke Bawaslu, nanti kita tunggu perkembangannya. Iya, Kita benar. mau ke Mas Nah, Vincent. ini oke. Silakan. Iya, ke Bawaslu mungkin sekali Iya. lagi ya, kami sudah mengundang Bawaslu tapi Bawaslunya nggak hadir ya. Oke, silakan Mas Vincent. Jadi memang saya udah tepat di tengah-tengah ini. Kalau Pilpres ini nggak bisa satu putaran, di putaran kedua itu memang harus ada 03. Kalau nggak berantak. Jadi di putaran kedua wajib ada 03. Kalau itu tidak bisa satu putaran dimenangkan oleh 03 ya. Pertama, jadi tentu kalau yang berkaitan dengan di Malaysia tadi ya, berulang-ulang kita sudah sampaikan. Apa yang disampaikan oleh Bang Habib ya, tentu dengan memberikan persentase 80%, ini juga mendahului proses-proses yang memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi itu. Oke. Nah, menurut saya ini juga tidak boleh. Kan begitu. Kita menghargai upaya Bang Habib mengirim tim di sana. Kan begitu. Tapi berasumsi bahwa itu sudah 80%, itu juga membuat citra Bawaslu seakan-akan ini sudah tidak perlu Bawaslu, kan begitu. Ya. Jadi kita berharap bahwa Bawaslu bisa hadir dalam persoalan ini, kan begitu. Jadi untuk di Malaysia pada intinya kita mengedepankan asas praduga, ya. Kita berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa
ada lembaga yang berwenang, dan ini belum ada juga lembaga berwenang mengatakan ini sudah 10%, 20%, 50%, 80%. Tidak ada gitu ya. Ini hanya asumsinya Bukan. Tadi kan ditanyakan faktanya. Sebentar Bang ya Habib, kan? sebentar. Peristiwanya Kita benar kasih terjadi. kesempatan sama. Ya, jadi pada intinya Mas Ipin dulu. kita jangan membangun satu opini bahwa ini sudah 80%, artinya seakan-akan ini benar. Itu ilmiah tuh, yang saya sampaikan ilmiah itu, Pak. Ya, belum ilmiah, ilmiah nanti itu saya sampaikan. nanti saya sampaikan. nanti biar Bawaslu yang bicara soal ilmiah itu. Oh, enggak. Begitu. Karena yang berwenang itu Bawaslu, bukan 02 gitu, Iya. bukan 02, bukan Bang Habib yang berwenang. Biarkan Bawaslu berbicara. Kalau Bawaslu mengatakan misalnya, wah ini 80%, ya kita akan lihat 80%-nya seperti apa, kan begitu. Oke. Tapi karena Bang Habib yang bicara itu, ya memang haknya dia sebagai pendukung 02 gitu ya. Tapi pada faktanya kita mendorong Sebagai warga negara. ya, kita mendorong. Tadi kami dari 03 mau proses ini, bahkan kita mau lebih saintifik, lebih jelas. Ya, Kalau perlu itu yang penting tuh. lebih diuji digital forensiknya, Ya. gitu. Karena ketika Bawaslu sudah mau satu langkah lebih berani untuk melakukan uji forensik, dan ini akan berlaku untuk semua kasus-kasus yang seakan-akan ini by design, baik. video maupun direkaman. Oke, baik, setiap tim pasti kan punya pendapatnya masing-masing, pasti punya cara pandangnya masing-masing. Tapi kita juga pasti berharap sama Bawaslu dalam hal ini juga melakukan apa yang sepatutnya dilakukan, transparan, sehingga kita mendapatkan informasi yang benar-benar transparan untuk keberlangsungan pemilu yang jujur dan adil. Nah, mohon maaf tapi waktunya sudah habis ya. 80% itu peristiwanya sudah ada. Ya, oke, nanti tinggal siapa yang melakukan. Nanti kita tanya sekali ya, kita bahas ke Bawaslu. Itu makanya 80%. Kami mau Deliknya sudah ada. Oke, Siapa yang melakukan. Kita bahas ini Siapa yang selesai. melakukan itu, siapa yang dilakukan. Habis ini kita bahas lagi, habis ini kita bahas lagi, habis ini kita bahas lagi. Karena kita mau ngajak Bapak Ibu semua jalan-jalan di libur Imlek ya. Jadi tenang dulu. Saat lagi. Jangan mendahulukan